Weh, Mas Sulis sudah hadir ini ternyata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas? Di mana posisi sekarang nih? Lagi di Malang ya? Di rumah, ya. Lagi di Malang. Ini tadi apa namanya sambil nunggu Mas Sulis kita tak positioning dulu ini. Soalnya di rumah nggak ada spot yang menarik kayak close the door ini. Jadi nyari pojok. Udah mantap banget. Oke deh. Baik ya, sambil nunggu teman-teman yang lain, it's okay supaya apa namanya waktunya Mas Sulis juga nggak kepotong ya. Jadi kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, hari ini kita ngobrol santai aja di Instagram. Kita kedatangan tamu kita namanya Sulistyo Hadi. Jadi ceritanya kenapa ini kita panggil Coach Sulis ini? Karena sekarang kita tuh ngelihat di kehidupan keseharian kita ya, sebagai orang karyawan lah ya, sebagai orang kantoran, ini terjadi banyak banget perubahan dari segala lini Mas. Jadi misalnya orang dirotasi, struktur yang berganti-ganti, proses berganti-ganti, semua berganti-ganti. Nah, salah satunya kayaknya mungkin memang kita hidup di era yang bergerak cepat ya sekarang ya. Era yang bergerak cepat. Nah, salah satunya yang kena pengaruh kan karir nih. Wah, kebetulan saya ingat saya punya temen yang ternyata punya pengalaman gonta-ganti karir yang lumayan dahsyat ini. Jadi teman-teman yang belum kenal ya, saya kenalin dulu. Beliau ini namanya adalah Sulistyo Hadi. Nah, Coach Sulistyo Hadi ini punya pengalaman sekitar 20 tahunan lebih di dunia oil and gas industry. Kemudian setelah itu beliau sempat pindah-pindah, ganti role posisi di Indonesia ya, salah satu multinational company. Kemudian sempat pergi juga ke luar tuh, jadi ekspatriat sebentar. Kemudian pindah lagi jadi ganti industri. Sekarang sibuk di personal development. Jadi co-founder salah satu coaching firm ya. Kita sambut lah. Ini Mas Sulis, apa kabar Mas Sulis? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kok seperti mukanya lebih ceria ini sekarang? Harus ceria terus ya, harus ceria. Harus ceria. Mas terus. Bisa diceritain Mas? Gimana? Mas Sulis ini apa? Kesibukan sekarang apa ya? Masya Allah. Langsung gas ini ya. Langsung gas kita, langsung. Masya Allah. Siap. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Yang pertama kita bersyukur dulu ya Mas Rio ya atas nikmat ya. Salah satu nikmat nih kita bisa salah satunya ketemu malam hari ini nih. Alhamdulillah. Terakhir ketemu 2021 ya. 2021 ya. Ya, betul. Kelas Selatan itu kan. Betul. Kelas sebelumnya kita ketemu lagi 2017 kalau nggak salah di audit kan. Kemarin saya cerita itu. Ya. Kalau nggak salah auditnya apa ya? YAS atau BPS itu ya kalau nggak salah ya. Dua-duanya mungkin ya. Betul. Dua-duanya kayaknya. Masya Allah ya. Ya itu salah satu nikmat ya. Salah satu nikmat ya kita bumi itu katanya luas kalau jalan kaki gitu kan. Tapi ternyata kita masih ada kemungkinan untuk bisa ketemu lagi dengan yang sudah pernah kita ketemu sebelumnya. Nah, ini juga salah satu nikmat yang lain tentu saja banyak sekali ya. Nikmat kesehatan, nikmat ilmu. Nah, ini juga mungkin mudah-mudahan harapannya kita malam hari ini ngobrolnya santai tapi ada sedikit mungkin ya 1-2 poin yang bisa kita jadikan manfaat ya. Saya mengambil ilmu dari Mas Rio, dari teman-teman yang hadir di sini. Nah, kita sama-sama sharing nantilah mengambil insight yang bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah, pertanyaannya langsung nih, Cep, ini ya. Sekarang kegiatannya apa gitu ya? Ya, nah, betul. Mungkin sebelum sekarang apa mungkin boleh disentuh sedikit backgroundnya sebelum nyampe sekarang ya. Jadi terus terang gitu, saya termasuk seorang yang kaget juga ini. Sampean mau transisi karirnya banyak banget loh, tiba-tiba lo kok jadi co-founder salah satu coaching firm ini, ya apa ceritanya kan?
consulting firm ya. Consulting firm, Ada betul. perusahaan consulting dan nah, tadi sudah disinggung sebenarnya tadi Mas Tio ya. Dulu saya background-nya ya 20 tahun kalau diakumulasikan ya. Itu di field, memang betul di field di mechanical engineering ya, di technical yang berhubungan dengan equipment maintenance. Itu yang paling dominan dari pengalaman saya gitu kan. Baik di Indonesia, di mining dulu saya pernah mining di kita 7 tahun nggak salah ya. Jadi pernah Kemudian lanjut ke Balikpapan. industri mining pernah ya Mas ya? Mining. Karir awal saya itu di mining di lokasi. Oke. Bener-bener di lapangan, terus lanjut di Balikpapan itu. Ya akhirnya pasti Allah kita bisa ketemu ya di pendingin. Ya. Kenal pertama kan di pendingin ya waktu itu sama Mas Ahmad Fitri, konco lawas semua itu kan. Wah, konco lawas ya. Iya. Nah, saya 9 tahun nih di Balikpapan dulu, padahal saya ingat betul tuh ya, pindah dari mining ke Balikpapan target saya maksimal 5 tahun. Ini target ini, udah cool aja. Ya. Paling lama itu 5 tahun ya. Ya. Ini saya di Balikpapan ini 5 tahun aja, nggak tahu move kemana setelahnya. Qadarullah bisa 14-an nih. Dari 5 tahun lanjut ke sampai 9 tahun. 2019. 9 tahun. Itu ya 2019 saya harus transisi yang kesekian kali ke Jakarta ya waktu itu ya. Nah, Jakarta nggak lama, Jakarta nggak lama. Itu masih di oil and gas industry Mas ya? Masih, tapi dia lebih ke resource ya. Resources, oke. Jadi ada ya resource-nya ya. Jadi kami yang supply ke oil and gas. Company suppliernya. Nah, itu hampir saja ada mungkin yang dikatakan transisi yang banyak disebutkan oleh teman-teman yang lain ya. Kalau dari karyawan ke pengusaha itu kan yang sering diomongin tuh. Transisi itu dari karyawan jadi pengusaha, jadi owner dan sebagainya. Itu hampir saja tahun 2019 itu. Saya mutusin balik ke kampung, udah mau usaha deh. Tapi usahanya ini asal usaha aja, waktu itu nggak mutusin sama sekali. Pokoknya pulang dulu deh. Dan taruhlah pas proses itu belum mutusin mau ngapain, belum bahkan milih mau melakukan apa ya, belum sempat. Itu ada tawaran nih, balik lagi CLBK gitu kan. CLBK baju merah ini bajunya. Nih. Waduh. Masih ada ya. Nah itu balik lagi ada kesempatan untuk kembali ke baju merah. Cuman ini persis. Jadi ngalamin nih kerja di luar, di kampungnya orang, di negerinya orang. Hampir tahun di sana. Juga pindah-pindah juga. Ada transisi juga. Transisinya lebih ke bukan ke company-nya ya, tapi ke lingkungannya. Dari yang tadinya Indonesia, kemudian ke Middle East, baru nyoba beradaptasi, pindah lagi ke Afrika Barat ya. Berapa tahun? Sempat berapa tahun Mas? Di Middle East sempat berapa lama? 1,5 ya. 1,5. Ya pandemi itu di situ turning point ya, pandemi yang harus lockdown itu 6 bulan, 7 bulan. Di Afrika nggak sampai setahun, sekitar 7 atau 8 bulan, dan akhirnya saya putusin, udah pulang aja, ini beneran pulang gitu ya. Pulang ke kampung, ketemu dengan teman-teman di sini, mulailah Ziyadah Consulting ini. Yang memang sebelumnya dari tahun lalu kan memang sudah mulai mendalam itu ya, coaching, mentoring dan sebagainya. Ini ada Mas Sarwoto ya, Mas Sarwoto. Ini kayaknya orang-orang yang pada namanya pada kenal ya. Ya, Mas, ini jadi total tuh sekitar 20 tahunan Mas di mining, di oil and gas, terus sempat di luar ya, masih juga di dunia oil and gas ya. Setelah itu kemudian baru Mas Sulis banting setir ganti ke dunia personal development ya, di consulting firm ya. Iya. Betul. Nah, Mas, ini saya penasaran nih. Jadi kan pindah-pindah ganti-gantinya ini banyak banget ya sebenarnya. Ya. Jadi kalau saya ngelihat itu, saya pernah baca buku, ada satu buku menarik Mas. Bukunya Thomas L. Friedman. Ini salah satu buku New York Times bestseller.
Jadi di bukunya ini ngejelasin tentang kenapa dunia sekarang bergerak sangat cepat. Kalau nggak salah itu faktornya itu ada 3 pendorongnya yang bikin dunia bergerak cepat itu. Satunya itu adalah perkembangan teknologi yang cepat banget. Terus globalisasi, orang bisa nggak ada sekat-sekat negara, kayak Mas Sulis bisa ke ekspatriat kemana ya, orang udah antar negara. Terus yang terakhir itu global warming. Jadi emang kayaknya eranya sangat cepat, ngebikin orang mau nggak mau harus bergerak, termasuk transisi. Nah kalau Mas Sulis sendiri, ini kenapa kok ya memutuskan pindah-pindah? Itu apakah emang karena bosenan, atau emang ada sesuatu kontemplasi yang dahsyat nih di dalamnya ini? Atau termasuk orang yang dipaksa oleh era ini untuk bergerak cepat ini gitu? Gimana? Ceritanya gimana, Mas? Sampai bisa punya banyak transisi nih, piye ceritanya? Oke, ini kompleks berarti ya. Ini saya mau jawab dari ini satu tim kami ya, Jasa Consulting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Khairan dah bergabung ya di sini ya. Apa sih alasan ya kok bisa mutusin nanti ya transisi? Nah, mungkin saya tarik dulu awalnya, kita kan judulnya transisi navigasi, transisi karir gitu ya. Apakah transisi itu tadi transisi itu melulu dianggap sebagai pindahnya status antara karyawan menjadi entrepreneur, pengusaha dan sebagainya, atau transisi itu bisa diistilahkan sebagai pindah industri, pindah perusahaan gitu ya. Sebetulnya apa sih transisi itu? Nah, ada cerita yang menarik nih ya, mungkin saya yakin Mas Rio dan teman-teman mengenal banget orang ini kan, Jeff Bezos. Siapa ini Mas Jeff Bezos? Ini kan Amazon ya, foundernya Amazon. Itu juga salah satu contoh nih ya, mungkin yang contoh bahwa beliau juga melakukan transisi ini, tapi mungkin skalanya yang sedikit berbeda. Jeff Bezos itu tahun 94 kan mulai, nanti bisa dikoreksi kalau saya salah menyebutkan angkanya ya, atau tahunnya. Itu transisi itu mulai mau mengawali Amazon ini. Nah, apa yang dilakukan sebelumnya? Dia sebagai karyawan sebelumnya, dia bekerja di satu perusahaan sampai dia memutuskan, dia melihat ada satu hal nih, kok sepertinya ini menurut dia ini ada tren atau ada peluang di e-commerce. Jika dia ngomong ke atasannya, kayak saya mau jualan buku online, gitu kan? Akhirnya atasannya, si bosnya itu ngajak jalan 2 jam lebih itu. Nah, intinya biasa lah ya, udah di sini aja udah. Biar itu memang bagus, jualan buku online itu, tapi biar itu dilakukan orang lain yang belum dapat pekerjaan aja. Oke. Ya, ente Bezos udah di sini aja kerja. Nah gitu kan. Nah, tapi dia pada akhirnya mutusin. Dia tetap memutuskan bahwa oke, ya udah deh, start aja, tetap dimulai. Nah, dia melakukan sesuatu sampai dengan akhirnya memutuskan bahwa itu adalah pilihannya dia. Ada alasan kuat yang menjadikan itu menjadi akhirnya diputuskan oleh dia. Yang jelas ini bukan satu hal, bukan karena emosional. Nah, mungkin itu dulu ya. Alasannya dia apa dan bagaimana itu nanti masih kita sampai jam 10.30 atau 11.30 nih malam. Sampai lemes gitu. Sekuatnya. Oke, nah itu ada cerita Jeff Bezos ya. Kan tadi tanyanya nih, kalau Sulis gimana Sulis gitu ya. Kalau ditanya alasannya apa sih yang mendorong ya, kalau saya mungkin sampaikan ya macam-macam alasannya gitu kan. Karena transisi itu kan cara istilah perpindahan ya. Transisi itu peralihan keadaan dari tempat yang A ke tempat B, dari tindakan yang satu ke tindakan yang lain. Jadi hanya sekedar perpindahan. Bahkan contohnya apa, sederhana nih. Saya pindah dari divisi ke A ke divisi B itu juga satu transisi, satu pergeseran. Mungkin satu perpindahan. Kalau dibagi Mas, dibagi di era di perjalanannya sampean, transisi yang di dalam negeri, kemudian transisi keluar dan transisi yang pindah jadi ganti industri, itu apakah semuanya ada drive yang sama, apa ada cerita serunya nih di masing-masing babak kehidupannya? Yang jelas memang ada unsur emosional di sana. Ada unsur emosional yang itu ya. Tapi itu kan tahunnya nggak waktu itu, tahunnya belakangan gitu kan. Oh ternyata waktu itu ada. Jadi ya alhamdulillah gitu kan. Berikan petunjuknya. Oh ternyata dulu itu mungkin ada sedikit unsur emosional yang
masyarakat Oke. yang ngikutin gitu kan. Oke, Nggak oke. clear atas tujuan. Ya. Padahal seharusnya kalau kita melakukan sesuatu itu kan tujuannya harus clear dulu. Yes. Goalnya apa sih? Nah, Yes. ini kalau ditanya tadi salah satu mungkin yang ultimate ya, satu transisi yang cukup yang agak gede itu ya waktu keluar. Kenapa saya harus menerima? Karena terutama Saudi itu saya nggak ngelamar, saya nggak apply, nggak kenal orang di sana, gitu kan, tahu-tahu tidak diberi kerjaan itu kan. Antara iya dan enggak. Kalau iya, apa yang mungkin akan terjadi gitu kan? Kalau enggak, apa yang mungkin akan terjadi kan itu ya. Nah, ini mungkin salah satu contohnya. Kalau saya ambil, saya akan melakukan apa? Kalau saya nolak, saya akan melakukan apa? Nah, disinilah mulai kita, kalau memang ya berarti ada transisi ini yang akan saya lakukan. Saya mulai menentukan tuh sebelum saya berangkat, bahkan sebelum saya menerima, saya udah mulai nyusun tuh. Apa sih yang akan saya capai? Apa sih yang ingin saya raih gitu ya? Nah, kalau nggak gitu, waktu itu yang ada gambaran ya, karena ini 2019 kan. Saya yakin nih, kerja itu di mana-mana ya gitu-gitu aja. Ya kan, berangkat, nyelesain kerjaan, udah selesai, Aisyah dapat gaji, sudah. Kalau kita meyakini posisinya kerja adalah mencari gaji saja. Betul. Dapat gaji, dapat uang dipakai. Dan seterusnya, akan terus seperti itu. Nah, saya ingin mencoba sesuatu karena ini di luar, ada resiko-resiko, ada kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi itu nggak sebaik kalau kita kerja di dalam negeri. Dalam hal mungkin security-nya ya, nggak bisa kita sampai 20 tahun, nggak ada pensiun di sana gitu kan. Maka saya menentukan goal-nya dulu nih. Supaya saat saya sudah di sana, ada hal-hal yang lebih terperinci itu dari, kan kalau setelah goal itu kita, di bawahnya goal ada objektif, kemudian plan, strategi, dan sebagainya. Nah, itu lebih detail. Jadi saat saya sudah titik di mana ini sudah mengarah ke goal saya, sudah hampir mencapai apa yang ingin sudah saya tentukan, I'm fine, nah gitu ya. I'm okay to live, I'm okay to go, seperti itu. Atau saya sudah mulai bisa merancang ke what next gitu ya. Apa sih yang sudah seharusnya saya lakukan berikutnya. Itu untuk yang saya lakukan untuk waktu yang keluar. Pindah ke keluar ya. Jadi ada babak emosional ya. ada yang udah mulai, wah ini sebenarnya apa ini yang saya mau raih ini ya. Itu pas gitu. step keluar ya. Pas mau ke sana ya. Kalau sebelumnya itu mungkin ada emosionalnya mungkin lebih cara mudanya ya. Nggak cocok dikit, jebret ya. Wah, ngeri ini. Kalau ini Mas, kalau babak sampean yang saya katakanlah babak ketiga ya. Jadi dari luar ekspatriat kemudian banting setir dalam dunia self development ya. Nah, itu apa yang mendorong? Apa yang mendorong? Oke, Masya Allah ya. Nah, ini mungkin ya kayaknya hampir sama, nggak beda jauh waktu kita telepon pertama kali ya. Belum ketemu di Jakarta itu kan. Jadi 2000 ini back to Balikpapan nih, kembali ke Balikpapan. Ada satu momen yang ternyata sedikit mengena ya di diri saya, entah itu di badan saya, dan itu triggernya adalah saya jadi lebih kenal gitu Mas ya. Setelah kerja puluhan tahun, belum sampai 20 itu seolah-olah saya kenal nih siapa saya gitu ya. Tapi ternyata enggak sepenuhnya mengenali. Nah gitu ya, siapa saya. Ini kita berbicara tentang kecenderungan gitu. Jadi ada satu kondisi yang saya baru mengetahui saat itu. Ternyata ada yang namanya istilahnya kecenderungan. Kecenderungan. Gitu ya kan. Nah, dari situ ternyata apa yang saya lakukan selama ini ada sesuatu yang missing, sesuatu yang saya lewatkan, yaitu interaksi dengan manusia. Gitu ya, interaksi dengan manusia. Padahal memang saya ada tiap hari waktu itu di Balikpapan saya sudah bersama kalau nggak salah 60 orang. Tapi interaksinya lebih banyak ke istilahnya itu transaksional. Datang kerja, urusan kerjaan mulu. Datang kerja, ada urusan kelar, selesai gitu. Ngobrol dengan teman-teman pun di Balikpapan di kantor ya transaksional. Transaksional lah. Sementara ternyata ada dorongan yang bahwa human touch itu bagi saya itu something big gitu ya. Ada yang berdampak
lebih pada saya. Maka dari sana saya mulai itu, saya ingat betul 2017 kalau salah ya. Saya mengajukan, Pak saya minta di training dong, gitu kan. Tapi yang di luar mekanikal nih, gitu kan. Ya. Oke, akhirnya nggak dapat, nggak bisa saya dapatkan. Saya berangkat sendiri, saya ke Jakarta. Waktu itu trainingnya behavioral performance based learning gitu ya. Jadi memang bagaimana mendesain sebuah training, dan itu sama sekali hal yang 180 derajat berbeda sama sekali dengan apa yang saya lakukan seharian. Itu. Nah, ini waktu itu yang kesempatan pertama. Kesempatan kedua waktu saya pindah ke Jakarta, ini transisi yang kesekian kali itu ya. Ada kesempatan lagi saya di sana, saya ikut satu workshop besar 3 hari yang lebih besar juga. Ini lagi-lagi tentang people development. Nah, semakin ke sini saya semakin merasa ada sesuatu yang bisa saya dapatkan lebih nih di sini. Ini masih mencari ya. Mas, saya meaning ya. Tiba-tiba saya teringat ini kebetulan kan kalau babaknya Mas Sulis kita bisa bagi 3 tadi ya. Nah, terus belakangan saya lagi baca bukunya nih, kebetulan kayaknya ini satu tema ini kayaknya dengan yang disampaikan Mas Sulis ya. Jadi judulnya apa? Judulnya. Bukunya ditulis sama Daniel HP, Mas. Itu salah satu seorang pengarang banyak buku bestseller di New York Times. Judul bukunya adalah Drives. Jadi di buku itu dijelaskan apa sebenarnya yang mendorong manusia bergerak. Jadi pendekatan mengenai hal-hal yang mendorong manusia bergerak ini kan banyak ya. Tapi sama beliau tuh disederhanakan menjadi 3 poin utama. Yang pertama itu adalah karena dorongan survival. Misalnya orang bekerja karena butuh makan gitu ya, pengen tempat tinggal, basic need ya. Kemudian yang kedua itu adalah reward and punishment. Reward and punishment ini standar lah ya, orang karyawan kerjanya jadi lebih mantep karena DE dikasih bonus sama bosnya, atau karena takut di warning. Wah, itu reward and punishment ya. Atau reward and punishment-nya bisa berupa sesuatu yang nggak kasat mata, kayak misalnya karena diapresiasi menjadi lebih semangat. Nah, itu motivasi kedua. Kemudian motivasi ketiga, ini saya lihat ini yang motivasi ketiga ini yang align dengan yang Mas Sulis sampaikan barusan. Motivasi ketiga kalau kata Daniel HP itu adalah purpose. Jadi saat seseorang sudah mengenal panggilan jiwanya, dia merasa ini panggilan jiwa saya, kemudian dia melakukan sesuatu secara otonom karena dia memang suka, lalu dia lakukan itu terus dalam jangka maraton panjang sampai dia menjadi pakar di sana. Wah, ini motivasi 3.0. Nah, kalau saya lihat tadi Mas Sulis sudah mencoba 3-tiganya katanya. Wah, gede-gede survival, reward and punishment karena pengen dapat lebih mantap duitnya ya. Meaning tadi. Gitu ya. Meaning. Boleh Mas, meaning ini menarik ini. Coba meaning piye Mas ceritanya? Lanjut Mas, monggo. Oke, meaning kalau istilahnya bagi Muslim itu ulul himmah ya. Kita berusaha mencari sesuatu itu yang terbaik, melakukan sesuatu yang terbaik. Ya. Nah, sebenarnya dari semenjak pandemi dan sebagainya dan seterusnya itu kan, ya ini perjalanan interaksi kan kita dengan banyak orang baik di dalam negeri dan di luar negeri. Nah, sebenarnya pada dasarnya kita ini balik lagi. Ya. Saya ketemu beberapa orang, kembali lagi ini urusan apa sih sebetulnya kan gitu ya. Nah, ternyata ya sederhana, kita ini manusia itu diciptakan manusia dan jin kan untuk ibadah. Urusannya itu enggak urusan sederhana selesai sampai di sini, selesai dapat uang, dibelikan makan, dibelikan baju, sudah enggak. Itu ada hal-hal besar di sana yang seharusnya ya kita kembalinya ke sana. Urusan kalau bahasanya dari Zeta Consulting itu melampaui dunia. Ada urusan akhir-akhir, kita ini suatu saat akan kembali. Yeah. Saya sampai gini Mas, salah satu alasan kenapa saya pulang. Interaksi dengan orang yang itu saja ya, yang teman kerja itu ternyata ada satu hal di mana saya pada titik, kalau saya suatu saat nanti selesai umur saya di dunia, siapa yang mau nganterin saya? Siapa yang akan nganterin saya pulang? Nah, itu ada satu momen gitu kan ya. Siapa yang nganterin ya? Tetangga, saya sibuk di kerjaan. Gitu. Oh, karena tadi merasa interaksi dengan manusia itu kurang ya?
kurang, iya ternyata enggak, ya, ya. gitu kan. Oke, 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 oke. Oke, dan akhirnya saya mutuskan itu. Jadi ya tadi bikul, kalau kita Ya, bahasa sederhana bikul, dan ya, bikul kalau bisa ya memang tujuan akhirat itu kan bikul yang ya, benar-benar bikul. Nah, ya, dari sana itu, atau mungkin bahasa istilahnya purpose ya. ya. Kita kalau sudah purpose-nya benar-benar udah clear, apa yang benar-benar ingin dicapai ini sesuatu yang besar, maka insya Allah nanti itu akan menggerakkan lebih baik, akan Oke. drive-nya tadi itu ya, Ya. drive-nya, atau kalau istilah ulul himmah tadi itu, kalau seseorang sudah pada tahapan itu sudah nggak mikirin, bukan masalah basic need lagi, bukan Sudah masalah bukan basic reward need and lagi. punishment lagi. Sudah Lewat sudah gitu. sudah nggak bonus lagi ya. Nggak bonus lagi. Nggak bonus lagi. Ya, itu sudah aman dengan Sudah itu. Bukan aman sudah maksudnya, aman itu maksudnya bukan sesuatu yang dia, oh ini sudah pasti dapat, enggak. yes, Tapi misalkan yes. terjadi di masalah, ada sesuatu kan Mm-mm. namanya resiko. Kita juga akan naik turun, itu kan Ya, itu ya, udah nggak begitu ganggu lagi. ya. Karena ada purpose, Sudah ada purpose. sudah apa ya? Sudah melampaui dirinya. Nah, gitu ya. Sudah mikir saya bisa bikin apa nih yang punya contribute buat society gitu ya. Ya, ya. Betul. Apalagi kalau kita ngomongin generasi tadi ya, di Ya. awal kan generasi perubahan zaman. Ya. Salah satu yang bisa diketahui zaman ini kan dream big. Teman-teman sekarang itu luar biasa itu keinginannya, sifatnya besar. Nggak hanya dengan ini saya ngelakuin ini untuk saya, enggak. Oke. Society tadi itu, untuk lingkungan, Ya. untuk environment. Sesuatu yang besar, bahkan untuk mereka bilang, teman-teman bilang, ngerubah, bahkan bisa sampai keinginan untuk merubah dunia seperti itu. Yes, Jadi yes, benar-benar yes. dream big. Betul, betul, betul. Nah, Betul. itu kan sesuatu yang bisa kita Benar. usahakan untuk raih. Betul, kan? betul. Kita usahakan. Ini menarik Mas ya. Jadi kalau kita kaitkan lagi dengan ilustrasi kehidupannya Mas Sulis ya. Jadi saat sampean pindah-pindah dengan berbagai motivasi, mulai dari karena survival basic need, mulai dari karena rewardnya lebih gede, ngono ya, sampai akhirnya bergerak karena sepertinya wah ini adalah purpose saya gitu ya untuk itu ya. Nah, purpose ini kan sebenarnya susah-susah gampang ya sebenarnya. Kalau semua orang baik secara lip service, dia sudah tahu Mas. Kayak misalnya kita untuk apa sih hidup? Wah, kita adalah untuk beribadah. Itu kan mereka udah jawaban template ya untuk itu ya. Sebenarnya semua orang udah punya jawaban template kayak begitu. Tapi pada saat implementasinya dalam kehidupan, lo wujud konkretnya opo ngono ya kan, gitu kan. Kayak sampai kayak misalnya saya yakin Mas Sulis juga dari punya berbagai karir sudah punya gambaran bahwa wah intinya kan ibadah, tapi baru menemukan kliknya pas wah kayaknya saya bisa meng-align-kan ngasih contribute itu lewat self development gitu ya. Itu kan di belakang-belakang ya. Prosesnya ke sana ya. Gimana? Proses kreatifnya gimana Mas? Kok bisa menemukan itu ya? Kalau dari pengalaman Mas Sulis piye caranya? Biar orang sampai ketemu kayak ini nih purpose saya nih gitu ya. Meskipun template gedenya adalah pokoknya untuk beribadah gitu ya. Iya. Sebenarnya kan gini ya, kalau kita mau melakukan sesuatu atau transisi kemana aja boleh saja kan itu ya. Tapi kan caranya lewat mana kan sebenarnya gitu aja. Caranya lewat mana? Ibadah itu ibadah bisa, kerja juga ibadah. Nah, gitu kan. Tapi yang mungkin yang awal adalah begini. Kalau coba saya rangkum ya, sebenarnya saat saya menginginkan satu jalan yang bisa saya lakukan, apakah saya harus langsung ke sana, langsung banting setir, mungkin gitu ya, switch, bukan transisi lagi, switching, karir switching, apakah perlu langsung itu, atau saya sebetulnya di sini ada, nah justru yang penting adalah di sana. Kalau kita sudah mendapatkan purpose itu, kalau mencari purpose nanti ada banyak cara di sana ya, mencari purpose, apa sih yang ingin saya lakukan, meaning istilah yang lain, apa sih yang ingin benar-benar saya lakukan, apa yang bermakna kalau saya lakukan. Nah, itu bisa banyak cara di sana, bisa dari banyak sumber yang sekarang informasi itu mudah sekali dicari. Namun mungkin poin pentingnya adalah emosional tadi hilangin. Bahkan Jeff Bezos tadi aja yang saya berikan contoh di awal, itu yang dia lakukan sebelum dia akhirnya memutuskan untuk memulai itu ya, dia apa yang dia pertimbangkan. Dia benar-benar memikirkan jangan sampai nanti menyesal. Jangan sampai datang penyesalan. Dia berusaha mengurangi ya
kemungkinan adanya penyesalan itu sekecil mungkin. Maka ini dulu, jangan penyesalan itu datangnya dari emosional. Maka kalau memang sudah tahu purpose-nya apa, sesuatu yang besar, sesuatu yang memang akan dinikmati saat diraih, akan berbahagia saat meraih itu, maka cari dulu. Setelah why ya, istilahnya why-nya itu sudah dapat, maka yang berikutnya kan adalah what. Apakah saya harus keluar purely switching atau saya bertransisi? Transisi itu yang saya lakukan sebenarnya 2017 dulu, Mas. Betul. Saat interaksi dengan manusia ini adalah sesuatu yang buat saya, ternyata ini adalah salah satu, ini awal-awal purpose ya, mengenali purpose itu, saya melakukannya di kantor, di tempat kerja. Nah, itu saya melakukannya. Tapi kan drive dari sana, saya mulai mendesain, desain, dan sebagainya, dan kemudian ada input-input yang lain, sehingga saya melakukan sesuatu keputusan. Tapi intinya adalah, transisi tadi, kalau sudah kita dapat purpose-nya itu, lebih enak ya. Lebih enak ya. Iya. Kita nggak harus jangan terpaku di mana dulu, jangan. Cari dulu di tempat yang ada. Ya. Ada di tempat yang ada Mas, sekarang ini ada. Ada artikel menarik dari HBR mengenai career transition ya. Jadi dikatakan sama HBR ini kan adalah orang-orang itu kadang-kadang mengira career transition itu adalah hanya vertical movement. Artinya dia dari misalnya karyawan, lalu jadi supervisor, lalu jadi junior manager, lalu jadi manager ya. Orang-orang mengira hanya vertical movement. Tapi orang-orang suka melupakan bahwa lateral movement, geser samping, itu juga career transition dan itu juga bagus untuk perkembangan ya. Itu juga bisa kasih growth. Jadi kalau ada ungkapan yang bilang iklan dulu ya, tumbuh ke atas bukan ke samping katanya gitu. Nah, tapi ini nggak berlaku untuk karir ya. Ternyata ke samping juga bisa bikin tumbuh ya. Misalnya ganti role di dalam satu organisasi yang sama, kemudian ganti role itu memperkaya dia sehingga dia bisa lebih bertumbuh. Tapi kuncinya itu tadi ya, semua itu dilakukan dalam rangka untuk mengenali lebih dalam sebenarnya apa sih purpose-ku ini ya gitu ya. Apa sih meaning yang aku cari gitu ya? Betul. Yang seharusnya kita semua sudah paham dengan itu ya, sudah mendapatkan purpose-nya dulu. Karena dampaknya apa ini? Ini kita anggap aja masih di tempat yang sama gitu kan. Seseorang yang sudah pahamin purpose dan yang enggak, itu bedanya apa? Kalau dia sudah purpose, kalau saya biasanya gini, istilahnya di salah satu ini jualan juga ini. Ada istilahnya kita kan employee satisfaction, kepuasan karyawan. Ada kemudian di atasnya ada employee engagement, keterlibatan. Dan itu dampaknya adalah dari kalau kita sudah paham dengan purpose salah satunya. Kalau purpose-nya masih belum dapat, nanti jatuhnya apa? Basic need. Yang penting saya datang, dengerin perintah syukur, enggak ya sudah gitu kan, nanti jam 5 pulang. Jam 5 pulang. Kasihan. Itu kalau sudah, tapi kalau seorang itu sudah purpose-nya sudah dapat, ya dia akan memahami bahwa yang saya lakukan ini adalah sesuatu yang punya dampak pada karir saya ke depan, pada growth-nya diri sendiri gitu kan, nggak usah mikir growth-nya perusahaan dulu deh. Kalau bisa itu lebih bagus, engagement-nya akan lebih tinggi, gitu kan. Tapi minimal ini adalah tentang ini align dengan growth saya sendiri. Maka saya akan terus berusaha lebih baik. Saya mau belajar lagi. Akhirnya apa? Pindahnya role tadi, ya kalau Mas Rio sampaikan kan tadi, bergeser ke samping tadi itu bukan karena keputusan perusahaan. Itu di sana kosong tuh, nggak ada orang isiin, bukan. Tapi memang part of transition gitu ya. Betul. Saya ingin ke sana supaya ada growth, ada pertambahan knowledge, kompetensi yang bisa saya dapatkan. Betul. Nah ini salah satu poin penting gitu. Karena kalau saya sebagai pribadi pun dulunya kan ada di engineering background Mas ya, kemudian pindah ke manajerial, kemudian sempat ganti role tuh tapi geser ke samping. Nah itu bagi saya juga membuka sebuah wacana, jadi saya melihat sesuatu dari kacamata yang selama ini saya nggak pernah lihat, dan ternyata saya menyukainya, karena seperti bisa jadi melihat helikopter view ya, pandangan helikopter view, jadi melihat sebuah industri itu seperti apa sih gitu, dan itu mencerahkan, jadi mendapatkan sesuatu di luar
survival itu tadi. Iya. Ini jadi Betul, ya. nggak, memang ternyata nggak hanya survival ya, ada sesuatu ini. Mas, eh, kalau kita tarik ke teori psikologi yang umum banget ya, misalnya let's say Maslow, piramida kebutuhannya Maslow ya, kita pakai bahasa itu. Ke bawah kan basic needs nih, itu kan pribadi ya. Lalu di atasnya kan masih keperluan pribadi juga. Misalnya seseorang bergerak karena dia butuh rasa aman, dia bergerak, dia melakukan sesuatu karena dia membutuhkan eh, apresiasi dari sekelilingnya, membutuhkan untuk aktualisasi. Itu juga masih berkutat dengan dirinya sendiri ya. Kemudian tapi ada cerita di akhir hidupnya Maslow ini. Dia meralat teorinya dengan menambahkan bahwa ternyata puncak kebutuhan tertinggi manusia itu adalah transendensi, kayak yang Mas Sulis bilang tadi, berbuat sesuatu untuk orang lain. Nah, berbuat sesuatu untuk orang lain ini dibahasakan orang-orang dengan berbagai macam istilah. Ada yang bilang transcendence, ada yang bilang purpose, ada yang bilang meaning. Purpose. Ya kan, kalau kita pakai sudut pandang agama, katanya khairun nas anfa'uhum linnas kan, yang paling Linnas, ya. yang paling manusia ini kan pada ujung-ujungnya siapa sih? Ujung-ujungnya kan berbuat kebaikan untuk orang lain ya. Berarti Mas Sulis setelah banyak perjalanan, berarti di yang sekarang Mas Sulis semakin menemukan koneksi itu ya, antara wah dengan ini saya bisa menggunakannya untuk kontribusi kebaikan bagi banyak orang ya. Seperti itu yang dirasakan, gimana Mas? Kalau itu bahkan mungkin kami sehari-hari yang disampaikan seperti itu ya di internal ya. Kita ini menarik. Kita ini berangkat kerja itu doanya udah manfaat gitu ya. Dan ini bisa manfaat amal jariah itu kan. Nggak diukur dengan, nggak hanya diukur dengan uang gitu kan. Nanti bukan melulu uang gitu kan. Tapi manfaat. Pulangnya juga minimal amal jariah juga manfaat. Ya. Salah satu dampaknya adalah mulai waktu belajar coaching ya 2021 itu, ini semua saya yakin teman-teman juga yakin dengan hal yang sama. Bahagia itu salah satunya adalah kalau kita bisa membantu nolong orang lain mendapatkan solusinya, itu bahagia. Kayak happiness only real when shared. Gitu kan. Ada itu ya. Bahkan dulu di Balai Pohon ada program itu apa, share ya, so you care ya. Wah, okay. So you care. Nah, ingat betul. Nah, itu kan saat kita ada care, we help others, itu ada salah satu bahagia kan. Ya. Dan kembali lagi, ini kalau kita niatkan ibadah itu ada menjadi pahala. Nah, saat ini kalau ditanya dihitung sebagai itu ya karena kesempatan bisa bertemu dengan lebih banyak orang. Ya, saya nggak menutup adanya kesempatan untuk bertemu dengan orang. Okay. Kalau dulu ya, ini hasil transisi tadi ya. Kalau dulu ya mungkin orang-orang seperti saya, yang orang field itu cenderungannya apa sih Mas? Ketemu orang ya udah diem. Yang gitu ya. Apa istilahnya? Seperlunya aja. Dulu deh kalau ngobrol sama orang, iya. Dulu deh ya. Kalau sama menghindari gitu ya? kan, bahkan kalau sama mesin asik ya. Iya, saya mending bahkan saya pernah ngomong kan, saya pernah bicara sama diri sendiri ya. Saya mending ngobrol mesin deh dulu gitu ya, daripada harus ngobrol dengan orang. Apalagi yang nggak dikenal. Saya ingat betul waktu masih awal-awal karir itu harus diberangkatkan training ke Jakarta, padahal di airport itu ada berapa ratus orang gitu kan. Itu kan sebenarnya kesempatan tuh. Kalau ditanya sekarang ya saya itu. Seharusnya saya dari dulu itu sudah bisa ngobrol dengan orang lain, tapi nggak saya ambil kesempatan. Masuk ke ruang tunggu sudah diam, tunggu panggilan pesawat. Sekarang kesempatan itu saya nggak boleh sia-sia. Bertemu dengan orang, bitong. Apakah saya yang mendapatkan ilmu dari beliau, gitu kan? Itu yang mungkin paling awal nih. Kita membuka omongan dan sebagainya. Intinya saling memberikan manfaat, saling mencari manfaat. Itu yang bisa kita dapatkan dengan adanya interaksi dengan banyak orang. Menarik. Ini didapatin waktu yang paling besar itu waktu belajar coaching atau sebelumnya belajar tentang training. Nah, Masya Allah ternyata ada banyak kesempatan di sana. Ada kalau ini mau ya. terkait meaning, purpose. Betul.
ada kebahagiaan ya, kebahagiaan yang di luar anu ya, di luar nalar. Ya. Saya teringat ada satu cerita Mas, nanti mungkin Mas Sulis bisa menambahkan ya. Jadi ada seorang CEO yang bertandang ke NASA waktu itu. Dia bertemu dengan seorang janitor, tukang pel lantai di sana. Kemudian CEO itu tanya ke tukang pel itu, dia tanya, apa kerjaanmu? Terus si janitor itu bilang, kerjaan saya adalah membantu mengirimkan manusia ke bulan. Dia nggak bilang saya sebagai seorang tukang pel. Karena dia memframing kerjaan dia itu dalam purpose yang lebih besar. Untuk itu ya, itu menarik banget. Ada titipan pertanyaan nih Mas. Jadi kan bagaimana saat seseorang itu sudah merasakan, oh kayaknya saya ini pengennya ke sini nih. Purpose saya ini, let's say, saya pengen sesuatu yang bisa membantu orang banyak, gitu misalnya ya. Pada akhirnya kan orang-orang kan ke sana ya, meskipun cepat atau lambat orang-orang akan mencapai titik di mana dia ngerasa, oh saya harus doing something for society atau apalah gitu ya. Nah, bagaimana cara dia melakukan itu kalau dia apakah dia harus mencari itu di dalam organisasinya, ataukah dia harus geser, atau dia harus melakukan seperti yang contoh janitor di NASA tadi ya, melihat ini dalam kerangka yang lebih besar, atau dia harus melakukan seperti yang Mas Sulis ya, oh saya switch saja, ganti karir ya. Ya, seperti apa sih Mas panduannya dari Mas Sulis ya untuk itu ya? Jangan, kalau switching nggak semua orang itu berat ya, biar saya aja yang ngalamin dulu. Nah, jadi kembali lagi switching itu berat, biar saya saja. Ada banyak yang switching dan berhasil, ada juga yang mungkin switching itu ya hasilnya berbeda-beda. Itu tentu saja ada pengalaman yang dihadapi oleh masing-masing. Nah, apa sih yang bisa dilakukan kalau memang panduannya bagaimana kira-kira Mas? Panduannya kira-kira apa sih yang bisa dilakukan saat kita sudah mulai menemukan purpose of life gitu kan? Terus mulai mengarah ke sana. Ya, yang pertama, kalau itu yakin sudah menjadi why ya, purpose yang ingin dicapai, simpelnya dulu kan kita yang enak itu terukur ya. Kalau sudah terukur, objektifnya itu clear, maka mengarahnya enak. Nah, ya sederhana aja deh. Saya mau pergi kalau di sini, contohnya kemana ya? Ke Surabaya ya. Surabaya itu kan luas, masih belum clear kan gitu kan? Belum clear. Kalau mau ke Surabaya, kok saja itu bisa dari banyak cara. Tapi saya coba lebih clear lagi. Saya ingin ke pintu jembatan Suramadu. Itu clear. Tempatnya. Kapan? Besok. Maka apa yang akan saya lakukan itu akan lebih detail, lebih jelas, gitu kan. Nah, berikutnya tarik lagi ke belakang, itu clear goal dulu, apa yang ingin dicapai, dan itu memang big enough, sesuatu yang besar, yang dikatakan besar itu sesuatu yang dampaknya nggak hanya dirasakan oleh diri pribadi kita sendiri kan, tentu saja kan, minimal keluarga kita, minimal keluarga, dampaknya ke sana. Kalau lebih besar lagi, manfaat bagi banyak orang. Tarik lagi ke sini, apa yang kita punya? Self-awareness. Ya, self-awareness, kita ini sudah punya apa? Punya itu, berarti dalam arti sumber daya yang bermacam-macam ya. Terutama kemampuan kita apa. Orang bisa memenuhi purpose-nya itu dengan hartanya, dengan kekayaan, dengan materi. Bisa, gitu kan, karena memang kemudahan yang Allah berikan itu dalam bentuk harta, maka hartanya itulah yang bisa digunakan untuk memenuhi purpose-nya. Ya, bikin yayasan sosial, berangkatin tetangga-tetangganya untuk umroh, buka lapangan pekerjaan, itu kan bagian dari purpose juga. Betul. Bisa. Nah, jadi apa yang dia punya dulu, sumber daya apa yang dia punya, itu bisa dilakukan. Kita punya sumber daya kita, ilmu, kompetensi, bisa digunakan juga. Misalkan Mas Dio kan bela diri apa itu Mas? Oh, bela diri kungfu. Nah,
Kungfu ini kalau purpose-nya adalah ingin bermanfaat, udah buka praktek misalkan di hari Sabtu atau hari Ahad libur. Another purpose, another share to others gitu kan. Ya. Sesuatu di luar kerjaan tapi yang bisa dilakukan. bisa relate juga dengan purpose tadi ya. Betul. Menarik. Jadi kembali lagi ukurannya adalah apa yang dimiliki dulu, yang dimiliki, baik itu kemampuan, ya, sumber daya apapun yang dimiliki itu dilihat dulu. Kemudian kalau itu sudah mulai dikenali, kita mau menuju ke sana tadi, tinggal ngukur dulu nih, kemana, lewat mana, gitu kan. Nah, kalau masih hitungannya adalah area, kita kan batas ini nih karir ya, karir, cari lagi nih, purpose itu apakah bisa didapatkan di tempat kerja sekarang, di karir saat ini, apakah bisa memenuhi purpose itu, ya. Purpose itu, karena gini, ada mungkin yang memang, yang memotivasi mengarahkan bahwa satu hal itu bisa dilakukan dengan, misalkan ya, bermanfaat dari banyak orang atau menjadi kaya itu dengan menjadi pengusaha. Ada yang mendorong seperti itu. Enggak juga, kan? Kayaan itu Allah yang berikan gitu kan. Dengan kerja aja bisa kaya. Tapi cari dulu deh, karena kita kembali ke apa yang kita mampu, apa yang kita punya. Tempat yang sudah ada itu dicari tahu dulu. Bisa nggak tempat yang saat ini itu inline menjadi bagian dari purpose saya itu dulu. Karena apa? Itu sudah menangnya apa? Emosionalnya sudah teratasi, ya kan? Nggak perlu nyari tempat yang lain, nggak perlu keluar, nggak perlu memulai sesuatu yang baru. Orang-orangnya sudah, dan dari sisi kompetensi, dimana kita kan manusia itu kita profesional itu kan dua saja nih sebetulnya, dua hal penting yang harus dimiliki ya, kemampuan, kekuatan atau kompetensi, yang kedua amanah. Ini sudah kita kuasain kalau kita berada di tempat yang sekarang. Kalau dipindah ke tempat yang lain, belum tentu kita secepat itu menguasai hal yang baru kan gitu kan. Betul. Fokus saja di sini dulu. Nah, nanti boro-boro purpose malah balik lagi ke survival jatuhnya akan ke sana. Karena apa kan? Malah ngejar, waduh, basic needs-nya susah lagi jadinya. Nah, karena ada satu resiko transisi itu kalau di fase perubahan itu kan akan nemuin pasti namanya storming, badai. Diuji dulu, gitu kan, bener enggak ini purpose-nya nih, cocok cuman emosional gitu. Nah, kalau kuat badainya, tapi kalau enggak, basic need tadi butuhnya. Nah, di tempat yang ada sekarang, ada enggak? Baik di divisi yang ada, atau mungkin di divisi sebelahnya, bisa rule-nya berbeda. Betul. Kalau itu lateral move tadi ya? Yes, correct. Ngobrol deh dengan atasannya, gitu ya. Ngobrol deh dengan atasannya. Ini kan sesuatu yang bisa, zaman sekarang itu udah banyak perusahaan yang istilahnya mungkin one on one dengan coaching session. Kalau di tempat yang ini kan namanya apa? Check in ya, namanya ya, programnya itu. Betul. Di dunia corporate biasanya istilahnya check in. Ada kesempatan untuk menyampaikan itu sampaikan, digunakan. Saya punya purpose untuk ini. Kira-kira bisa nggak dibantu? Saya yakin dibantu. Karena sesuatu yang bisa berdampak pada kinerja kita kok. Betul. Nah, let's say itu nggak bisa didapatin di tempat kerja gitu ya. Terus harus ngapain? Keluar nanti dulu, itu masih emosional tuh. Tahan dulu emosional. Cari tahu apakah ini what you to do-nya itu bisa dilakukan di luar jam kerja. Betul. Ya, di luar jam kerja, di weekend, ya, atau di rumah. Nah, itu cari tahu dulu. Sehingga apa? Saat bertransisi tadi, nggak ada istilahnya yang di sini, nggak mengganggu. Terutama ini kan berdampak pada keluarga. Benar. Ya kan? Ini tetap aman dulu, sehingga transisi bisa dijalankan. Transisi itu perlu waktu. Sampai kita merasa pada, kalau ada storming dan sudah kita bisa lewati, sampai benar-benar yakin. Who knows gitu ya, siapa tahu yang ini juga jalan aman, bagus, yang ini berdampak pada kinerja kita. Jadinya jangan buru-buru. Karena buru-buru emosional tadi. Wah, itu. Nanti memang ada ini Mas, kan peribahasanya kan badai pasti berlalu. Wah, itu betul. Tapi permasalahannya setelah badai berlalu, kapal kita nyungsep apa masih berdiri? Nyungsep apa enggak? Iya, kita selamat enggak dari badai itu? Itu permasalahannya, ya kan? Iya. Betul, menarik ya. Jadi memang penting banget bagi kita untuk pada akhirnya bergerak menuju pemahaman yang lebih dalam mengenai diri sendiri ya.
Jadi sebenarnya apa sih purpose yang kita pengen dapat ya? Biasanya purpose itu pasti saat seseorang udah menemukan kebisaannya, kayak kata Mas Sulis tadi ya. Terus kebisaannya itu bisa relate dengan ngasih kontribusi bagi sekeliling. Nah, tinggal seninya ini memang ini nih. Pas orang udah nemu, terus dia mikir gimana caranya mengaplikasikan ini di tempat saya gitu ya. Itu yang menarik. Saya ada cerita. Jadi ada seorang manajer yang dia itu ternyata punya ketertarikan hobi banget untuk ketemu orang, terus bikin suasana jadi meriah. Pokoknya membangun koneksi itu dia suka banget. Tapi kerjaannya sekarang itu ternyata tidak terlalu align dengan yang dia suka itu ya. Nah, dia menyiasatinya dengan kalau gitu tak banyak-banyakin aja meeting koordinasi. Wah, karena dengan meeting koordinasi dia bisa menyiasati itu kan, membangun koneksi untuk itu. Meskipun sebenarnya dia itu nggak terlalu relate ya. Job description dia sebenarnya entry data ya, untuk itu ya. Kebanyakan baca data gitu ya. Atau saya juga punya teman yang memang dia punya job di bagian quality, tetapi karena punya ketertarikan yang mendalam, dia itu belajar lagi sendiri sampai menguasai banyak aplikasi-aplikasi, program-program yang kita juga sebenarnya jarang pakai ya, kayak Python, kayak pemrograman macam-macam ya. Gitu. Jadi memang betul Tableau. Jadi saat seseorang udah punya strong purpose itu, sebenarnya jalannya dia bisa cari Mas ya. Either ada di tempat dia atau dia lakukan pada sebuah hobi yang di luar yang dia lakukan di waktu senggang, atau ya ganti sama sekali ya setelah melakukan berbagai pertimbangan. Nah, berbagai pertimbangan betul. Mas, nggak kerasa ini tiba-tiba kita udah lumayan lama juga ya ininya ya. Sayangnya nggak ada kopi ya. Kalau kapan-kapan kita Jakarta lah, kita ini. Atau ntar kalau saya ke Malang kita tak mampir dulu. Boleh. Ya. Saya tanggal 24 ini ada kelas di Bekasi sih insya Allah ya. Oh. Tapi di Bekasi. Oke. Oh, enggak apa-apa. Bisa itu, kita jadwalkan itu. Kita kopi-kopi bareng lagi. Siap, insya Allah. Ya, Mas, terakhir Mas, ada tips pamungkas dari Mas Sulis barangkali buat membantu rekan-rekan yang pengen menavigasi karirnya supaya lebih terarah, lebih align dengan purpose-nya. Monggo Mas. Siap, insya Allah ya. Ini mungkin salah satu cara ya, karena ada banyak cara tentunya yang ada di sana, dan sebagaimana cara-cara itu cara-cara lain, nggak ada satu cara yang bisa fix untuk diaplikasikan semua orang. Jadi praktis, jadi nggak tepat sama sekali, gitu kan? Tapi insya Allah boleh dicoba, atau boleh di-compare dengan cara-cara yang lain. Kalau saat kita berhadapan dengan pilihan ya untuk transisi karir, anggap saja sudah mulai ingin, sudah mulai kepikiran. Bagaimana tadi banyak kita bahas. Yang pertama adalah clear goals dulu. Tujuan besar apa yang ingin dicapai. Purpose, clear purpose. Why? Itu harus benar-benar clear dan sesuatu yang besar. Besar ini sebetulnya juga bukan hanya sekedar besar gitu ya. Besar tapi ada syaratnya juga. Syaratnya apa saja? Yang pertama adalah besar itu ada dampaknya. Yang kedua, realistis. Iya, realistis. Nanti saya ingin terbang ke bulan gitu kan, jalan kaki. Ya, itu kan nggak sesuatu yang nggak realistis. Pertama, yang kedua adalah itu besar, dia berdampak, dia realistis, dan kita bisa menggambarkan dengan jelas siapa yang akan menerima dampaknya apa dan sebagainya. Clear goals-nya itu. Nah, saat sudah itu, berikutnya what do you want to do? Apa yang akan kita lakukan untuk mencapai ke sana gitu ya. Kalau goalnya besar itu energinya ada dulu deh. Kalau sesuatu yang besar itu kita pasti dorongannya itu bukan ntar dulu, nggak ada itu istilahnya, ntar dulu itu nggak ada. Ya. Saat dorongannya besar ya. Besar, energinya juga besar gitu kan.
Saya berusaha sebaik mungkin, saya berusaha sekuatnya untuk bisa mencapai besar. Kenapa harus besar goalnya? Yang kedua adalah what do you do? Untuk mencapai ke sana, kita akan melakukan apa nih, gitu kan? Ya mulainya kembali lagi self awareness dulu. Self awareness. Nah ini saat ini kita nih pada di posisi apa yang kita miliki, apa yang kita kuasai, siapa yang berada di sekitar kita, ada sumber daya apa yang bisa mendukung kita menuju ke sana, termasuk tadi itu di tempat kerja. Nah, itu kan kita harus pahamin dulu. Ada nggak yang bisa? Kalau saya ambil contoh sedikit ya, saat saya mulai tahu bahwa saya harus banyak interaksi dengan orang, saya ingat betul tuh ngomong sama Mas Putra dulu ya, Mas Putra di Palembang. Kalau ada kesempatan untuk ngomong di depan meeting saya tuh. Yes. Itu karena udah anu ya, udah merasa wah ini saya punya, saya harus melakukan itu. Iya, waktu dulunya saya sudah mulai ketahui gitu kan. Sementara di luar itu nggak ada kesempatan. Waktu dulunya harus paham dulu dan cari, nggak usah jauh-jauh, cari aja di tempat yang ada. Itu kan resource. Resource ya di tim kita, di peers yang lain, di divisi yang lain. Cari kesempatan, pahami benar-benar ada sumber daya apa yang bisa kita manfaatkan, sumber daya yang bisa membantu kita untuk mencapai fokus tadi. Kalau sudah ketahui, tinggal nanti gap-nya diukur gitu kan. Goals-nya ada dari mana? Goals-nya ada dari Surabaya, saya ngukur baru sampai Lawang nih, sumber daya saya sampai Lawang nih gitu kan. Tinggal ngukur dari Lawang ke sana apa nih yang bisa apa yang perlu dicari, apa yang perlu kita raih untuk bisa mencapai ke sana. Ya, gitu kan. Misalkan contohnya kalau saya ingin mendalami tentang bagaimana membantu orang dari sumber daya manusia, people, gitu kan, ya saya belajar training, saya belajar coaching, mentoring. Sesuatu yang belum saya kuasai, saya coba kuasai. Tapi ini inline dengan goals tadi. Betul. Bagaimana kita terus-menerus mengasah semakin kompeten apa yang belum kita kuasai. Nah, kayak kompas ya. Jadi apapun yang kita lakukan mengarah ke sana. Ya? Harus mengarah. Jadi, kalau nggak mengarah meskipun itu bagus, tar dulu gitu kan. Ini ada iming-iming nih. Betul. Sudah mengarah ke sana tapi imingnya kok gurih banget ini. Betul. Jangan dulu, tahan dulu. Kita fokus saja ke sana. Toh umur juga nggak tahu kan sampai kapan. Sayang kalau kita terdistract dengan sesuatu yang nggak inline dengan kita. Kalau award-nya sudah dapat, tujuannya sudah clear, sumber daya kita apa yang kita miliki, apa yang akan perlu kita kuasai seterusnya, kemudian tinggal nentuin kapan. Karena kalau objektif kan harus kita bisa pakai smart ya, yang bisa digunakan smart. Kita Coach Veno ya, makasih juga Coach, sukses selalu sama-sama, sehat selalu Coach. Belum sempat ketemu nih sama Coach Veno. Nah kalau sudah Ben, kapan nih, tahun depan, 2 tahun lagi, ini juga perlu dirancang terkait waktu. Karena transisi is about time. Transisi itu nggak bisa saat ini A, besok langsung B. Dari cabai hijau besok langsung tahu-tahu merah yang kita nggak tahu kapan mulainya, gitu kan? Siapkan waktunya. Kira-kira untuk mulai dari sumber daya yang saya miliki sekarang sampai dengan tujuan yang ingin saya capai tadi, perlu berapa waktu? Perlu melalui apa saja itu mulai sekarang. Betul. Nah, di kesempatan inilah kita bisa mulai sambil menyusun rencana. Ini di sana. Nah, poin-poin yang lain adalah di luar tahapan tadi, fokus yang bisa kita ini adalah usahakan kalau mau transisi ya sesuatu yang memang sudah dikuasai, jangan sesuatu yang baru. Bahkan ini kalau dari usaha pun gitu, buka usaha yang seperti apa ya, yang dikuasai aja. Gitu kan, kalau kompetensinya apa itu fokus saja supaya mempermudah karena sudah sumber daya itu. Betul. Yang kedua sanggup, mampu, masih bisa dicapai. Yang ketiga, ini yang juga penting, bagaimana tadi Jeff Bezos ya. Jangan lupa kenali resiko-resikonya, kemungkinan apa yang akan terjadi, yang baik dan buruk tentu saja ya, pada kita dan pada keluarga kita. Nah, itu supaya menghindari satu poin yang seringkali dihadapin ya, itu nyesal. Nah, itu jangan sampai ya. Jangan Kalau sampai. energinya udah besar itu insya Allah itu nyesel itu kecil. Betul. Menarik
Makasih Coach Sulis ya rangkumannya. Wah, ini lain kali mungkin kita bisa adakan lagi nih ngobrol-ngobrol kayak gini ya. Bisa. Atau mungkin kita bisa bikin apa webinar yang lebih Webinar. dalam mengenai ini. Iya, benar ya. Iya. Biar bisa interaksi lebih banyak ya. Betul. Saya teringat tadi Coach Sulis bilang ya, kita lihat dulu perjalanan hidup kita karena kadang-kadang tuh apa yang kita alami, yang kita jalani sekarang sebenarnya tuh bisa nyambung di masa depan, ternyata ada koneksinya ya. Jadi teringat ada ceramahnya Steve Jobs di Stanford pada saat upacara kelulusan. Jadi Steve Jobs itu cerita di mana dia itu pas kuliah juga nggak terlalu tahu dia mau ngapain, Mas. Jadi sempat kuliah, terus merasa nggak cocok, akhirnya dia keluar, terus dia belajar kaligrafi. Pas dia ngerjain belajar kaligrafi itu dia ngerasa, loh ini apa ya, aku kan senang teknologi, tapi ngapain aku ngambil kelas kaligrafi? Tapi dia juga nggak tahu, loh kok tapi aku suka dengan kaligrafi gitu. Jadi sambil belajar kaligrafi, sambil suka, tapi sambil bingung, ini apa koneksinya ya gitu kan? Ya. Tapi saat kemudian beliau meluncurkan Macintosh seri pertama, di situ baru ketahuan bahwa ternyata ilmu teknologinya pas meluncurkan Macintosh dipadukan dengan kemampuan kaligrafinya. Jadi Macintosh punya font unik-unik yang menarik. I see. Jadi kalau nggak karena perjalanan hidup yang ternyata ada kait-mengaitnya di belakang itu, mungkin sampai sekarang kita komputer fontnya rigid gitu. Tapi ternyata karena sesuatu yang ternyata connect ya gitu, kayak ceritanya si Steve Jobs yang sama dengan yang Mas Sulis sampaikan tadi. Mas Sulis, makasih banget ya. Ini obrolan yang menarik. Mudah-mudahan ada poin-poin yang bisa diambil sama teman-teman. Amin. Lain kali kita adakan lagi sambil ngopi-ngopi. Mungkin kita bikin yang lebih panjang lagi. Lebih panjang ya, nggak cukup. Yang lebih panjang ya. 1 jam ya. Ya nggak cukup kalau 1 jam ya kan. Saya pengen pungkasi dengan kata-katanya Rumi bahwa setiap orang itu sudah ada ditentukan hasratnya dia tuh pengen ngapain. Nah, hasrat itu udah ditanam di hati setiap orang. Nah, tugas orang-orang itulah nanti untuk mencari-cari menemukan sebenarnya apa ya ini ya, itu. Ini kayak kita ada dalam game ya, teka-teki ya. Kalau dijalani menarik, enjoy seperti memecahkan teka-teki. Iya. Ya, nah pertanyaan tambahannya, enggak nyari itu. Nah, itu. Jadi apa mungkin PR besarnya buat kita semua ya. Apakah kita selama ini bekerja masih berpusat pada survival basic needs saja? Apakah kita sudah mulai bisa melangkah lebih jauh ke menemukan purpose dan apa yang kita bisa buat untuk sekeliling ya dari purpose itu ya. Ciri-cirinya mungkin pas teman-teman sudah suka bengong, ngerasa ya apa ya? Uang sudah punya tapi kok kayak ada yang kurang, nah, biasanya itu tuh. Iya, itu tanda-tanda itu ya. Yes, biasanya itu tanda-tanda ya. Mungkin teman-teman sudah saatnya berpikir itu apa purpose teman-teman dan apa kontribusi kita buat sekeliling. Mas Sulis, makasih banget ya. Salam buat keluarga. Teman-teman yang lain makasih banget juga. Tadi saya nggak sempat lihat, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Next time lah kita bahas. Nanti saya upload juga di YouTube ya. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mas. Ya, sama Mas.